semuanya, perkenalkan nama aku Michelle Kurniawan. Di sini aku ingin membagikan video tutorial mengenai gimana sih caranya membuat surat lamaran kerja. Namun sebelum itu aku mau kasih tahu dulu nih, apa sih surat lamaran kerja itu? Jadi, surat lamaran kerja merupakan surat resmi yang dibuat oleh seseorang ketika mereka melamar suatu pekerjaan yang ditujukan kepada suatu instansi atau perusahaan. Nah, dokumen ini biasanya memuat informasi mengenai ketertarikan kandidat akan posisi yang dilamarnya. Nah, biasanya juga surat lamaran pekerjaan itu menyertakan yang namanya resume atau CV. Nah, apa sih resume atau CV ini dan gunanya apa? Resume atau CV ini memuat informasi mengenai pengalaman profesional seseorang. Oke. Lalu, apa sih gunanya kita membuat surat lamaran pekerjaan? Nah, surat lamaran kerja memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai tanda tertulis resmi untuk pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga adalah sebagai alat pertimbangan. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja sih ke tutorialnya. Check it out! Nah, pertama-tama kalian buka dulu aplikasi Microsoft Word. Lalu kalian ke layout dan pastikan size-nya itu A4 dan juga marginnya normal. Lalu kalian pilih fontnya itu Times New Roman dengan ukuran 12 dengan spasi 1,5. Nah, pertama-tama yang harus kalian tulis adalah surat lamaran kerja. Terus kalian bold dan juga kasih underline. Setelah itu kalian spasi 2 kali dan kalian tulis kota dan juga tanggal kapan surat tersebut dibuat. Nah, di sini aku tulisnya Tangerang 16 Desember 2023. Setelah itu kalian letakkan di sebelah kanan. Oke, lalu spasi. Nah, kita masuk ke dalam unsur pembuka di mana kalian harus menuliskan kepada yang terhormat beserta nama ketika kalian sudah mengetahui nama yang dituju dan juga jabatan. Jabatan beserta nama dari perusahaan yang kalian lamar. Nah, setelah itu spasi 2 kali dengan hormat. Ini masih di bagian salam pembuka. Nah, di bagian isi baru kalian menuliskan tentang di mana kalian menemukan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Contohnya dari artikel, dari media sosial, dari majalah, dan lain sebagainya. Di isi surat, selain menyertakan informasi di mana kalian mendapatkan lowongan pekerjaan, kalian juga harus menyertakan informasi mengenai divisi atau posisi lowongan pekerjaan apa yang kalian lihat di artikel tersebut. Lalu, kalian juga harus menyertakan informasi maksud dan tujuan Anda menulis surat lamaran tersebut. Nah, pada isi surat dalam surat lamaran kerja, kalian juga harus menyertakan biodata pribadi kalian yang akan berisi nama, tempat tanggal lahir, lalu pendidikan terakhir, nomor telepon, dan juga alamat email. Nah, informasi ini gunanya adalah agar ketika HRD tertarik untuk mengajak kamu wawancara, mereka sudah memiliki data pribadi kamu.
Nah, setelah melampirkan biodata diri, kalian bisa loh menambahkan informasi berupa pengalaman yang pernah kalian jalani untuk mendukung posisi yang kalian lamar. Boleh banget nih untuk kalian yang aktif organisasi, kalian juga bisa menambahkan informasi tersebut ke dalam surat lamaran kerja. Contohnya, selama kuliah kalian aktif menjadi bagian organisasi dari himpunan mahasiswa, UKM, dari kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, lalu program magang, proyek, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mulai masuk ke dalam unsur lampiran atau syarat lamaran. Di sini kalian memberitahukan apa saja sih yang harus dilampirkan. Nah, antara lainnya ada CV terbaru, lalu ada fotokopi KTP, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperlukan pada saat kalian melamar suatu pekerjaan. Nah, sekarang kita sudah masuk nih ke dalam unsur terakhir di dalam membuat surat lamaran kerja. Nah, ini adalah unsur penutup surat, di mana kalian sudah mulai memberitahu nih atas harapan kalian agar dapat dipanggil wawancara. Nah, kalian juga jangan lupa mengucapkan terima kasih di dalam penutupan surat. Nah, sudah jadi deh. Tinggal kalian tambahkan hormat saya beserta nama kalian di bawahnya. Nah, kalian udah tahu kan gimana sih caranya membuat surat lamaran pekerjaan? Sangat mudah dan simple kan kalau kalian mengerti struktur-struktur yang ada. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke tutorial cara pembuatan CV atau resume yang benar. Nah, pertama-tama kalian buka dulu aplikasi Canva yang kalian miliki, lalu ke search, dan kalian cari CV. Karena aku mau buat yang simple, jadi aku searchnya CV simple. Nah, langsung muncul tuh template-template yang ada di Canva. Kalian bisa pilih aja sesuai yang kalian mau. Aku pilih yang polos aja, karena aku mau buat CV yang modelnya tuh gak terlalu berlebihan, gak terlalu rame. Dan kalian bisa langsung edit sesuka kalian aja. Kalian bisa langsung ganti nama, bisa disesuaikan juga mau font yang apa atau mau sekecil apa, sebesar apa ukurannya, kalian bisa sesuaikan saja. Lalu informasi mengenai nomor telepon, email, tuh kalian bisa ganti sesuai dengan email kalian. Nah, di sini juga ada namanya professional summary atau juga bisa diganti dengan about me. Nah, di sini tuh kalian harus menyertakan informasi secara singkat aja mengenai diri kalian, seperti kelebihan kalian, terus kalian juga bisa memulai dengan jurusan yang kalian pilih di perkuliahan, dan informasi singkat lainnya yang menggambarkan diri kalian.
Nah, di sini kalian juga bisa ganti-ganti subnya loh. Misalnya kalian ganti jadi education, lalu kalian juga bisa ganti dengan skills. Karena biasanya setelah ada professional summary atau about me, itu ada education dulu, terus ada skills yang kalian miliki. Jadi bisa disesuaikan informasinya mengenai standar yang ingin kalian buat, standar CV yang ingin kalian buat gitu. Oh ya guys, jangan lupa pada saat kalian memberikan informasi mengenai education atau pengalaman kerja, itu kalian harus cantumkan dari yang paling terbaru. Nah, kalau misalnya kalian itu masih kuliah, maka di education tuh kalian harus mencantumkan universitas terlebih dahulu, baru kalian mencantumkan informasi yang lebih lama, seperti SMK. Kalau misalnya SMP tuh udah nggak diperluin lagi sih, jadi cukup pendidikan terakhir di perkuliahan dan juga di bangku SMK gitu. Nah, saran aku, ketika kalian mengisi skills, kalian harus sesuaikan dengan pekerjaan yang kalian pilih. Contoh, kalau misalnya kalian melamar di marketing, maka skillsnya juga harus yang relevan, seperti research skill, lalu trend analysis, dan lain sebagainya yang akan mendukung kredibilitas kamu pada posisi yang dilamar. Nah, jadi ini adalah CV yang sudah aku otak-atik dan aku adjust sesuai yang aku mau guys. Ini fotonya udah jadi di sebelah kanan, tadi kan sebelah kiri ya. Terus aku runtutin, skillsnya juga disesuaikan dengan posisi yang dilamar. Setelah itu, kalau bisa kalian kasih pengalaman-pengalaman yang juga relevan ya. Karena hal ini akan menjadi bahan pertimbangan HRD untuk memilih kalian. Nah, jadi gitu aja teman-teman video tutorial yang dapat aku bagikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Good luck. Dadah.